Umur yang kedua, Allah memberikan usia umat ini tidak panjang, rata-rata hanya sekitar 60-70 tahun, atau yang lebih dari itu sedikit. Umur umatku, kata Rasulullah, antara 60 hingga 70, dan sedikit orang yang bisa melampaui umur tersebut. Namun ada dua hal yang perlu kita bedakan. Yang pertama, usia hidup fisik manusia. Yang kedua, usia karya manusia. Ada di antara manusia yang karyanya terkubur bersamaan dengan terkuburnya badannya. Begitu juga dia mati, sudah tidak ada lagi bekas amalnya yang masih bertahan di permukaan bumi. Sebaliknya, ada manusia yang karyanya jauh lebih panjang dibandingkan usia fisiknya. Sekalipun dia sudah meninggal ratusan tahun di masa silam, namun karyanya tetap segar dan terlihat jelas di permukaan. Allah menjelaskan dalam Quran bahwa Allah tidak hanya mencatat amal perbuatan yang kita lakukan, namun Allah juga mencatat semua pengaruh dan dampak dari perbuatan yang pernah kita lakukan. Firman Allah, sesungguhnya kami yang hidup dan yang mematikan, kami catat semua yang telah mereka lakukan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan dua tafsir ulama tentang makna kalimat bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Pertama, jejak kaki mereka ketika melangkah menuju ketaatan atau kemaksiatan. Ini merupakan pendapat Mujahid Qatadah sebagaimana diriwayatkan Ibnu Abdi Najih. Di antara dalil yang menguatkan pendapat ini adalah hadis dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu bahwa ada Bani Salimah ingin berpindah membuat perkampungan dekat dengan Masjid Nabawi karena mereka terlalu jauh jika harus berangkat sholat jamaah setiap hari ke Masjid Nabawi. Ketika informasi ini sampai kepada Rasulullah, beliau bersabda, "Wahai Bani Salimah, perjalanan dari rumah kalian ke masjid akan dicatat jejak-jejak kaki kalian." Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, pengaruh dari amal yang kita kerjakan. Artinya Allah mencatat bentuk amal yang mereka kerjakan dan pengaruh dari amal itu. Jika baik, maka dicatat sebagai kebaikan, dan jika buruk dicatat sebagai keburukan. Ini seperti yang disebutkan dalam hadis dari sahabat Jabir Abdillah bahwa Nabi SAW bersabda, siapa yang menghidupkan sunnah yang baik dalam Islam kemudian diikuti oleh orang lain setelah dicatat, maka dicatat untuknya mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Siapa yang menghidupkan tradisi yang jelek di tengah kaum muslimin kemudian diikuti oleh orang lain setelahnya, maka dia mendapat dosa sebagaimana dosa yang melakukannya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Kita tutup yang kepada majelis subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.